Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Ibu dosen dan teman-teman yang mempunyai tugas ujian untuk hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Kami di sini nama Lili Atus Solihah untuk peserta pertama. Kami dari Probolinggo, Jawa Timur, mengajar di jenjang Madrasah Aliyah. Insya Allah sudah siap untuk mengikuti uji komprehensif dengan kemampuan yang seadanya, mungkin seperti itu. Gimana kabar Ibu Lili pagi ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat, alhamdulillah. Apa saja persiapan yang sudah Ibu lakukan? Insya Allah sudah siap zahir wa batinan dan juga sudah belajar. Insya Allah sudah siap. Oke, baik, kita mulai. Ibu Lili, Ibu pernah mendengar klasifikasi kognitif menurut Bloom? Klasifikasi kognitif menurut Bloom, ya. Ya, coba Ibu jelaskan. Yaitu klasifikasi kognitif menurut Bloom dan Anderson itu, Bu ya? Halo? Ya, kognitif. Ya, benar. Ya, silakan. Itu adalah HOT sendiri merupakan bagian dari ranah kognitif yang ada dalam taksonomi Bloom dan bertujuan untuk mengasah keterampilan keterampilan mental seputar pengetahuan ranah kognitif versi Bloom. Ini kemudian direvisi oleh Lorin Anderson, yaitu menjadi 6. Mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi atau mencipta. Seperti itu. Oke, bagus. Nah, selanjutnya dari penjelasan Ibu ini, saya yakin Ibu sudah mengembangkan RPP yang berorientasi pada HOTS. Selanjutnya, saya ingin Ibu menampilkan RPP-nya dan menunjukkan kepada saya yang mana RPP Ibu sudah menggunakan kemampuan berpikir HOTS. Silahkan. Insya Allah RPP kami sudah menerapkan HOT karena sudah tahap metafisika. Maksudnya tahap metafisika di sini yaitu sudah cara berpikir tingkat tinggi, seperti itu. Di sini ini RPP kami. Di sini Ibu, kita karena sudah tahapan seperti faktual, konseptual ini sudah merupakan RPP menerapkan tingkat HOT dan juga menganalisis, memahami, dan juga di sini sudah menayangkan bahan atau bahan kepada siswa. Jadi siswa sudah diajak untuk berpikir tingkat tinggi. Kemudian di sini menyimpulkan, mempresentasikan, seperti itu, Ibu. Baik. Nah, berarti Ibu sudah menerapkan. RPP-nya sama dengan judul PTK-nya, Bu? Iya, Ibu. Sama. Sama. Oke. Ibu kalau mengembangkan begini, bagaimana cara Ibu Lili mengembangkan materi ajar dari dokumen kurikulum? Maksudnya cara mengembangkan gimana, Ibu? Ibu kan pernah baca dokumen kurikulum nih? Iya. Ya, pernah kan? Kan di dokumen kurikulum itu kan sudah tergambar apa aja isinya. Ada materi-materi di situ kan, Bu? Materi ini, materi ini, materi. Oh, iya kan? Iya. Iya. Bagaimana Ibu mengembangkan materi itu? Mengembangkan materi ajar, begitu, Ibu? Iya, mengembangkan materi ajar. Ya, benar sekali. Bagaimana Ibu Lili mengembangkan materi ajar Ibu? Yaitu mengembangkan materi ajar. Maksudnya mengembangkan ini IPK itu, Bu, ya? Dijadikan indikator pembelajar capaian itu. Enggak apa. Oke. Kita biar lebih spesifik ke RPP Ibu aja. Bagaimana Ibu mengembangkan
ini kan Ibu ambil dari kurikulum ya pasti, ya kan? Di RPP Ibu ini. Iya. Bagaimana Ibu mengembangkan materi ajar? Misalnya, kan ada fakta nih Bu. Oh Oke, iya, coba Ibu iya. ke fakta. Nah, ya, coba Ibu Iya. jelaskan ke saya. Ada fakta, ada konsep, ada Oh iya. prosedur. Ya, silakan. Oh, enggak, tak kirim yang gini, Bu. Jadi, cara mengembangkan materi ajar dalam dokumen kurikulum itu mengidentifikasi KI dan KD yang menjadi acuan pemilihan bahan ajar, mengidentifikasi materi ajar, menyiapkan bahan ajar, menyiapkan sumber ajar. Seperti itu, Ibu. Nah, di sini RPP Iya. kami untuk faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Ya, yang konseptual. Apa judul Ibu ini? Judulnya mengetahui hasad. Bagaimana Ibu? Faktualnya. Yang di faktual dulu, yang di faktual. Yang di faktual. Nah, di sini dalam faktual itu adalah fakta yang terjadi, seperti itu. Pengetahuan tentang fakta mengenai hasad. Nah, di sini langsung kami contohkan dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak sekali dalam lingkungan kita, yaitu banyak orang yang jika tetangganya atau sanak saudara bisa memiliki barang yang baru atau bisa naik jabatan, maka yang ada itu hanya rasa tidak senang, seperti itu. Begitupun kebalikannya, jika seseorang itu mendapatkan musibah, jadi yang ada itu hanyalah rasa senang. Nah, itu yang banyak yang faktual atau fakta yang ada dalam masyarakat kita. Berikutnya konseptual. Nah, konseptual itu memahami tentang hasad atau ciri-ciri hasad. Nah, ciri-ciri di sini kita harus mengetahui bahwasannya ciri-ciri hasad itu sering mencari kesalahan orang lain, terus sering kurang mensyukuri terhadap nikmat yang sudah dia miliki. Kemudian senang menceritakan aib orang di depan umum. Itu untuk konseptual. Selanjutnya prosedural. Prosedural itu kita harus bisa menerapkan hal-hal yang dapat menjauhi dari sifat hasad. Nah, apa cara kita untuk menjauhi dari sifat hasad? Yaitu sering bersilaturahim, kita sering bersilaturahim, terus rendah hati, selalu bersyukur dengan nikmat yang sudah kita miliki. Nah, mungkin itu, Ibu, untuk yang prosedural. Oke, baik. Nah, boleh saya tahu Ibu mengajar di kelas 10, kelas 1, MA. Kelas 1 MA. Oh iya, makanya 10. agak ini ya. Oke, sudah tinggi contohnya tadi pikir saya anak SD atau tingkat min, nggak mungkin mereka kan nggak tahu naik jabatan, nggak paham Iya, madrasah aliyah mereka itu. itu. Oke, baik Bu. Bagus. Ya, selanjutnya sekarang seorang dalam abad 21 ini kita sudah harus paham kritikal, kreatif, kolaboratif. Sudah Ibu lakukan ini di RPP, Bu. Ada Ya. kritikal, Ya. ada kreatif, ada kolaboratif. Unsur mana yang menunjang untuk diterapkan dalam pembelajaran? Yang mana itu? Yang kritikal kah, kreatif kah, kolaboratif kah? Yang mana, unsur yang mana yang menunjang untuk diterapkan dalam pembelajaran? Unsur yang kritikalnya. Yang kritikal, baik. Apa alasannya, Bu? Unsur apa kata Ibu barusan, Bu? Menunjang? Gini ya, Bu ya, saya ulangin. Iya. Soalnya tidak memahami. Iya, soalnya saya ulangin. Dari 4 unsur keterampilan di abad 21, itu kita ambil kritikal, kreatif, dan kolaboratif. Sudah ada juga di PP Ibu. Unsur manakah yang menunjang untuk diterapkan dalam pembelajaran? Tadi Ibu katakan kritikal. Nah, apa alasan Ibu mengatakan itu? Oh, di ini Bu, di collaboration, unsur untuk menunjang siswa, gitu kan Bu ya? Iya, berarti Ibu kolaborasi, memilihnya kolaborasi. Tadi kan ada ya, tadi kan Bu ada kreatif, ada kolaboratif. Jadi kolaborasi. Jadi Ibu milih kolaborasi, baik. Kalau Ibu memilih kolaborasi, apa alasannya, Bu? Karena di sini kolaborasi itu siswa sudah harus bisa dengan model yang saya buat ya. Di sini siswa itu sudah harus berdiskusi gitu. Jadi sudah harus bisa
mencari sendiri dan juga bisa mengemukakan landasan sendiri gitu loh. Seperti apa bisa belajar sendiri, bisa mencari sumber-sumber sendiri. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, baik. Nah, selanjutnya, Ibu pernah mendengar teori belajar konstruktivisme? Konstruktif, ya pernah Ibu. Pernah ya, coba jelaskan Ya. ke saya. Konstruktivisme atau konstruktivistik yaitu adalah teori pembelajaran yang mana peserta didik itu lebih akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya. Nah, seperti itu. Hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Oke, good, bagus. Ya, selanjutnya Ibu pernah dengar tentang TPACK, Technological, pedagogical, content knowledge. Iya, apakah Ibu sudah mempraktekkan di RPP Ibu ini? Sudah Ibu. Ya, coba Ibu tunjukkan buktinya ke saya. Nah, karena TPACK ini adalah pembelajaran menggunakan penerapan gabungan sistem pendidikan yang merupakan teknologi dan aplikasi atau konten tertentu dalam pembelajaran. Maka di sini sudah jelas kami menerapkan itu. Nah, kenapa saya bilang? Karena di sini kami sudah menggunakan TV Android, laptop, seperti itu, Ibu. Dan juga menayangkan gambar melalui TV Android, seperti itu. Oke, baik. TV Android. Berarti di sekolah Ibu sudah pakai ini ya, begitu ya? Iya, betul. Oh, sudah memakai TV Android. Bisa saya lihat di video Ibu, apakah sudah nampak TV Android-nya itu? Boleh, boleh. Ya, silakan tayangkan videonya, Bu. Belum terlihat ya teman-teman ya? Belum. Masih belum. Suaranya aja. Oh iya. Pak, kok nggak bisa? Ya, Bu. Oke, ya, oke, keren ya. Sudah menyentuh di sini.
Ibu mungkin sudah bisa berkreatif. Betul. Kenapa hilang Ibu Lili? Ibu Iya, hilangkan, iya, saya Bu. mau lihat. Oke, Iya, Bu, boleh. baik. Ya, oke. Iya, Ibu Lilik, nanti ke depan Ibu mulai sangat sudah menyentuh TPACK. Jadi ini gurunya yang harus lebih kreatif. Ya, baik, Ibu. Sudah ada dia fasilitasnya. Ibu sudah apa? Baik Ibu, yang bisa nggak kasih video saya yang menunjukkan kreatif dan siswa aktif ya? Nunjukkan Iya. itu aja sama saya, yang mana? Silakan. Ya, sebentar, Ibu. Di sini kami memilih metode Jigsaw, di mana metode Jigsaw itu adalah metode kooperatif yang apa namanya ya? Yang aktif di sini adalah siswa, seperti itu, yang mempunyai tanggung jawab. Ini, Bu. Oke, mereka apa ya, berdiskusi, kolaborasi, membicara apa tadi tema kita Bu, tentang apa nih? Hasad, akhlak tercela, Oke. hasad. Baik Ibu, baik. Oke, thank you. Terima kasih. Baik Sudah Ibu, berarti ini? iya sudah nampak. Sudah Ibu Lili, saya minta Ibu membacakan surah Al-Fatihah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Oke, thank you. Terima kasih Bu Lili, terima kasih. Sukses untuk Ibu. Bagus dalam menjawabnya, lancar, saya suka. Alhamdulillah. Saya sangat suka kalau menjawabnya lancar, jadi cepat dia pertanyaannya, sudah mencakup. Dan RPP Ibu juga bagus, videonya juga oke. Dan selanjutnya mohon ditingkatkan untuk mengupgrade diri, terutama di TPACK ya Bu ya, karena ini sangat menyentuh anak milenial sekarang. Terima kasih Bu Lili, saya memang ya, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, siapa yang akan saya uji ini? Gimana Bu, sudah bisa saya mulai? Silakan ya, dimulai ya. Ya, baik. Ya, silakan dimulai Ibu. Iya. Karena ini saya kurang paham Bu, maksudnya ini saya mempresentasikan RPP saya atau bagaimana Ibu? Pastikan RPP-nya, bagaimana kesesuaian RPP yang sudah Ibu buat di grup ini ya, sudah saya baca, dan bagaimana dengan yang Ibu sampaikan atas kesesuaiannya ya. Oh, baik Bu. Saya buka di sini RPP yang kedua Ibu, tentang akhlak tercela hasad. Suaranya masih mute. Lili, ya, Ibu Lili, saya mau bertanya bagaimana dan ada nggak rubrik penilaian rambu-rambu penilaian ujian komprehensif sama Ibu? Oh, belum ada. Belum ada Bu. Rubrik penilaiannya tadi memang Pak Hamka nggak bilang apa-apa. Ini teman-teman bingung semua ini Bu. Iya, kita selesaikan ya. Ini rambu-rambu penilaian ujian kom ada di tangan para Bapak Ibu ya. Ya, akan di-share ya Bu, biar bisa dibaca kembali ya rambu-rambu penilaian ujian komprehensif oleh wali kelas kita ya. Oh ya, baik Bu.
Makanya tadi meskipun Pak Hendri juga bingung Bu, teknisnya bagaimana ujiannya ini kita juga kurang paham. Malah kalau di LPTK lain biasanya kita dua pelajari dosen. satu persatu yang Oh iya, baik Ibu, baik. Ibu Nisfah, punya saya sudah masuk nggih Ibu untuk RPP-nya Bu. Apa rambu-rambu itu ada di kontrak belajar itu Bu Nur Syaidah nggih? Kalau dari Pak Hamka tadi kan katanya kita hanya menunggu pertanyaan dari dosen. Iya, Saya bingung. Gimana Bu Nur Syaidah? Pak Hendri itu sudah dikirim, Pak, bukan di kontrak belajar, Pak, tapi ada sendiri gitu. Kita ini juga bingung, ya apa ini Pak Hendri? Coba sampean baca yang dikirim di grup oleh Pak Anwar. Iya Bu. Tadi kalau dari Pak Hamka kan kita hanya menunggu pertanyaan dari dosen gitu, Pak. Makanya ini saya juga bingung. Ini yang nilai bukannya dosen, Mbak. Yang nilai dosen, Mbaknya gitu. Cuma maksudnya itu. Kan tadi disuruh buka RPP. Terus baik, baik Bapak Ibu, silahkan dengarkan kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Halo. wabarakatuh. Iya Bu. Ya, baik, mari kita pahami kembali ya. Tadi ada pertanyaan ya oleh Ibu yang bisa saya dengar, saya nggak tahu siapa namanya itu. Kami tinggal diuji seperti itu ya. Baik, ini akan dimulai atas nama Ibu Lili tadi ya. Suaranya nggak ada ya, Pak Hendri? Iya, nggak ada Bu. Hilang ya? Sepertinya kayaknya kurang enak di sana. Ya, silakan kepada Ibu Lili tadi mempresentasikan
RPP-nya, saya akan melihat di sini apa yang disampaikan oleh Ibu Lili tersebut, dan akan saya uji berdasarkan rambu-rambu pengembangan pertanyaan yang ada di komprehensif. Untuk itu dipersilakan kepada Ibu, silakan dimulai Bu Lili. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen Nur Syaidah dan teman-teman yang berbahagia. Kami di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan RPP yang sudah kami buat. Nah, di sini kami mengajar mata pelajaran akidah akhlak kelas 10 atau Madrasah Aliyah Ganjil. Alokasi waktu 2 kali 45 menit. Materi yang kami buat dalam RPP ini yaitu adalah akhlakillah hasad. Waktunya tinggal 10 menit, Ibu. Lanjut. Ya. Untuk KI dan KD, mungkin tidak perlu kami jelaskan ya, karena untuk KI KD memang sudah ada, maksudnya tidak tugas kita sebagai guru bukan mengembangkan KI dan KD seperti itu. Nah, tugas kami sebagai guru yang harus dikembangkan yaitu pada indikator capaian kompetensi. Nah, di sini kami nomor 1 indikator capaian kompetensi yaitu ada 5. Yang pertama 3.1.1 menjelaskan pengertian hasad. Nah, kenapa di sini kami menulis 3.1.1? Kenapa kok tidak 2.1 atau 1.1? Karena KI 1 dan KI 2 atau KD 1 dan KD 2 itu tidak perlu dikembangkan seperti itu. Nah, KD 1 dan KD 2 dari KI 1 dan KI 2 tidak harus dikembangkan dalam indikator karena keduanya dicapai melalui proses pembelajaran yang tidak langsung. Sedangkan indikator yang harus dikembangkan hanya untuk KD 3 dan KD 4 yang dicapai melalui proses pembelajaran langsung. Seperti itu, Ibu. Sebentar, baterai habis. Kemudian di sini indikator capaian kompetensi yang kami buat. Ya Bu, lanjut Bu atau gimana? Ya lanjut. Ya baik. Ya silakan lanjut. Indikator capaian kompetensi yang kami buat di sini menjelaskan pengertian hasad, menjelaskan bahaya hasad, menelaah dalil sifat hasad. Untuk KI 4 yaitu adalah keterampilan, yaitu 4.1.1 yaitu membuat contoh hasad, dan keterampilan atau 4.1.2 yaitu mengurutkan contoh perilaku hasad. Nah, itu untuk indikator capaian kompetensi yang kami buat, yang sudah kami kembangkan dari KI dan KD. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus sesuai dengan ABCD. Apa itu ABCD? Audience, behavior, condition, degree. Nah, jadi dalam pembuatan tujuan pembelajaran ini harus sesuai ABCD tadi. Apa itu audience? Di sini langsung kami bacakan tujuan pembelajaran punya kami. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian hasad apabila disajikan secara diskusi dengan baik dan benar. Peserta didik ini adalah audiens, terus behaviornya menjelaskan pengertian hasad, C-nya condition yaitu secara diskusi, degree-nya yaitu dengan baik dan benar. Nah, ini sudah tujuan pembelajaran dari nomor 1 sampai 3 sudah kami sesuaikan dengan ABCD tadi, audience, behavior, condition, degree. Selanjutnya materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran di sini faktual. Faktual ini maksudnya fakta sesuai yang ada dalam sekarang, yang faktual gitu loh maksudnya. Yaitu pengetahuan tentang fakta mengenai hasad. Contohnya seperti banyak ya dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak merasa senang ketika orang lain mendapat nikmat. Banyak sekali di kalangan masyarakat ada salah satu tetangga yang mempunyai barang yang baru atau membeli sesuatu yang baru.
bisa juga jabatan dalam pekerjaan, naik jabatan. Itu yang ada hanya rasa tidak suka atau tidak senang yang dirasakan. Seperti itu. Untuk konseptual, memahami pengertian dan kriteria hasad. Untuk prosedural, menerapkan hal-hal yang dapat menjauhi dari sifat hasad. Metakognitif, menganalisis dalil tentang hasad. Untuk pendekatan, model, dan metode, pendekatan saintifik, modelnya di sini kami memakai model Jigsaw. Untuk metodenya yaitu metode ceramah, diskusi, dan presentasi. Nah, sebelumnya untuk model Jigsaw ini, kami jelaskan terlebih dahulu ya, kenapa kami memilih model Jigsaw. Model Jigsaw ini adalah model teknik pembelajaran yang kooperatif di mana siswa, bukan guru, yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran. Seperti itu. Untuk media atau alat yang kami pakai, media lembar penilaian, TV Android, alat media presentasi, laptop, sumber pembelajaran, ada alat baru, itu penasaran untuk menjelaskan RPP-nya. Gimana Ibu? Apa kita sebenarnya harus ngajar ini seperti kemarin atau bagaimana? Kalau saya lihat di rubriknya tadi, yaitu cara memotivasi. Ya. Kalau saya membaca tadi itu di rubrik penilaiannya, yaitu cara memotivasi siswa. Berarti kita harus mempraktekkan dalam kelas bagaimana cara kita untuk memotivasi siswa. Seperti itu, Ibu. Iya, silakan. Nah, di sini untuk yang memotivasi silakan siswa. Dilanjut, efektifkan waktu, bagaimana kesediaan waktu, Pak? Hendri, tinggal berapa menit, Pak? Ya Bu, ini waktunya barusan tinggal berapa, 10 menitan Bu. Masih ada berarti Pak ya? Ya, silakan dilanjutkan Ibu Lili. Ya, silakan dilanjutkan Bu Lili. Jadi begini ya. Di sini menunjukkan kreativitas dalam menarik perhatian dan memotivasi siswa. 3 menit lagi Bu. 3 menit lagi. Ini ada dalam kegiatan pendahuluan, yaitu peserta didik memberi salam dan membimbing siswa berdoa. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi. Nah, jadi kami contohkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pagi ini masih selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menambah keberkahan. Nah, silahkan ketua kelas bisa dipimpin berdoa pada pagi hari ini. Nah, itu contoh ya. Selanjutnya guru itu mengecek kehadiran. Nah, setelah membaca doa, maka kita sebagai guru yaitu mengecek kehadiran. Bagaimana anak-anak? Untuk hari ini apa masuk semua atau ada yang sakit? Ya, seperti itu. Selanjutnya tadi sebelum berangkat anak-anak sudah sarapan atau belum? Seperti itu. Nah, jadi kita sesuaikan dengan yang sudah kita buat dalam RPP, yaitu memotivasi siswa atau memberi ice breaking bisa. Kemudian guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Nah, jadi sebelum kita kepada pelajaran inti, maka kita juga akan harus menyampaikan kepada peserta didik bahwasanya tujuan dan manfaat pembelajaran yang akan kita bahas ke depannya atau untuk hari ini itu apa saja. Seperti itu. Jadi kita jelaskan kepada siswa tujuan dan manfaat pembelajaran yang akan dibahas. Kemudian guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran. Setelah kegiatan pendahuluan, maka kita masuk kepada kegiatan inti.
Nah, di sini yaitu literasi. Literasi ini guru memberikan tayangan dan bahan bacaan terkait materi atau cara menghindari perilaku hasad. Nah, jadi setelah kita melaksanakan pendahuluan, maka kita langsung kepada kegiatan inti, yaitu memberikan tayangan dan bahan terkait materi ajar. Nah, memberikan tayangan dan bahan materi ajar ini juga sudah termasuk dari berpikir tingkat tinggi, seperti itu. Jadi anak-anak disuruh belajar mengamati sebuah gambar, seperti itu. Selanjutnya, critical thinking. Critical thinking itu guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari terima kasih atas waktunya. Mungkin langsung saja ya, kami melanjutkan presentasi yang tadi. Tadi sudah kami jelaskan dalam kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, kemudian yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti di sini yaitu literasi. Guru memberikan tayangan dan bahan bacaan terkait materi cara menghindari perilaku hasad. Jadi guru di sini memberikan tayangan atau saya memberikan tayangan agar siswa itu bisa berpikir kreatif atau bisa mengamati, gitu, bisa berpikir tingkat tinggi untuk melihat gambar yang sudah saya tayangkan. Kemudian critical thinking. Critical thinking itu guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi. Kemudian collaboration. Collaboration ini itu sesuai dengan model yang kami itu Jigsaw. Jigsaw ini guru memperkenalkan strategi dan topik yang akan dipelajari oleh siswa. Kemudian guru membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 6 siswa dan memberikan tugas yang berbeda-beda pada setiap siswa dalam kelompok tersebut. Siswa bergabung dengan siswa lain dari kelompok berbeda dengan tugas yang sama dalam materi cara menghindari perilaku hasad. Kemudian setelah collaboration yaitu communication, yaitu guru meminta peserta didik dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Kemudian yaitu kreatif, ini masih dalam kegiatan inti ya. Dalam kegiatan kreatif ini yaitu guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait cara menghindari perilaku hasad. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Nah, mungkin itu untuk kegiatan inti. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar. Guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa. Mungkin ini selanjutnya itu adalah penilaian. Penilaian di sini kami sudah dilengkapi lampirannya ya Bapak Ibu. Nah, ini lampiran pedoman observasi sikap individual. Kemudian ini sosial. Selanjutnya lampiran pengetahuan. Di sini kami memilih tes tulis esai. Kemudian lampiran yang terakhir, yang keempat, yaitu keterampilan. Mungkin cukup dari saya Ibu Nur Saida untuk mempresentasikan RPP yang sudah kami buat. Terima kasih atas waktunya. Ya baik, terima kasih kepada Ibu. Selanjutnya dipersilakan untuk membaca surah An-Nas untuk melihat dari kemampuan baca tulis Al-Quran Ibu. Ya, silakan Ibu. Baik Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Sudah, Bu?